Apakah musibah yang menimpa kita ini bukan hukuman, melainkan Allah akan kirimkan penyakit ke mereka. Kalau kita mati dalam kondisi berbuat dosa, neraka tempat kita. Kalau kita melihat-lihat, kemudian kita merenungkan apa yang terus terjadi di negeri kita, musibah demi musibah terus datang. Musibah itu tidak berhenti, tapi yang ada berganti. Dan ada sebuah virus yang ternyata virus ini membuat dunia ketakutan. Entah virus itu besarnya seperti apa, tapi ternyata WHO sendiri sudah mengumumkan kondisi darurat global untuk COVID-19 insyaallah. Kita takut sehingga kita melihat banyak orang yang berusaha untuk mencegah agar dia tidak terinfeksi dengan virus ini. Maka mulai banyak negeri yang berpikir untuk mencegah agar corona ini tidak masuk ke negeri tersebut, dengan cara mengcancel semua penerbangan, bahkan memberhentikan semua penerbangan dari dan ke tempat yang bermasalah. Ada juga orang-orang Indonesia yang harus dikarantina karena takut virus itu mengenai banyak manusia. Dan kita selalu berpikir bahwasanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tapi pernahkah kita berpikir kenapa semua itu terjadi? Apakah penyebabnya karena ada orang-orang yang makan kelelawar, atau karena sebab lain? Kita percaya enggak bahwa bumi ini ada penciptanya? Segala puji bagi Allah, Rabb, pemilik, pencipta, pengurus alam semesta ini. Ketika ada orang-orang yang melakukan pelanggaran di sebuah perusahaan, di sebuah negeri, kira-kira sikap pemerintah negeri tersebut atau bos perusahaan tersebut, apa yang akan dilakukan terhadap para pelanggar-pelanggar tersebut? Dihukum. Apakah musibah yang menimpa kita ini bukan hukuman? Atau kita masih berpikir ya itu biasa? Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadis ini dari sahabat Umar bin Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami orang-orang muhajirin, lalu beliau mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian kaum muhajirin, khisalun khams idza tulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Ada 5 perkara yang kalau kalian dikasih bala dengan 5 perkara tersebut, dan aku memohon perlindungan kepada Allah jangan sampai kalian hidup di masa itu. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah al-fahisha, perbuatan zina, perbuatan kekejian, dosa-dosa yang menjijikkan, homoseksual atau yang semisal. Tidaklah dosa ini nampak di satu kaum sehingga mereka mengumumkannya. Nggak malu-malu lagi mereka mengumumkan hal itu, seakan-akan itu hal yang wajar. Kita melihat semakin menakutkan kondisi negeri kita. Kalau yang di luar, ya mungkin kita tidak terlalu mengetahui.
Beberapa hari yang lalu banyak anak-anak muda yang merayakan hari Valentine. Pada malam Valentine itu dikatakan kondom laris. Apa yang terjadi? Sekarang kita mendapatin orang-orang berzina dan mereka mendokumentasikan perzinaan mereka. Tidak cukup di sana, mereka publikasikan. Hatta yu'linu biha. Mereka umumkan kalau mereka berzina. Dan kalau kita tidak mengingkarinya, apa yang akan terjadi? Kata Nabi SAW, kalau itu yang terjadi, maka Allah akan menampakkan di mereka, memunculkan di mereka wabah-wabah dan penyakit-penyakit yang belum ada di umat-umat sebelum mereka. Dulu ada SARS, ada MERS, sekarang COVID-19, entah apa lagi yang akan datang. Kita harus tahu apa sih penyebabnya. Kalau kita beriman bahwasanya bumi ini milik Allah Azza wa Jalla, dan kita tahu tidak ada yang namanya penyakit yang turun, melainkan akan ada obatnya dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu Allah pencipta langit dan bumi ini. Dan Allah sudah sebutkan, tidaklah kekejian merajalela sampai mereka mengumumkannya, melainkan Allah akan kirimkan penyakit ke mereka. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Sampai hari ini 2000 lebih yang sudah tewas karena virus tersebut. Cina menjadi negeri pertama yang paling besar orang-orang yang terinfeksi, disusul oleh Korea Selatan. Ahibati fillah, apakah kita hendak menanti virus itu datang, atau kita cukup pakai masker, kita cuci tangan kita, atau kita cuci hati kita? Islam jamaah mencegah agar tidak terjadi perzinahan dan agar tidak terjadi penyakit-penyakit baru. Jadi mencegah ke sana untuk mencegah yang akan datang ini. Salah satunya dengan disyariatkan menikah. Yang muda-muda segera menikah, yang masih menduda segera menikah. Nabi SAW yang menyuruh hal itu. Laki-laki dan perempuan, orang tua yang punya anak perempuan segera nikahkan anaknya. Karena sekarang banyak pemudi remaja yang naudzubillah yang sudah tidak gadis lagi. Dan mulai ada usaha supaya tidak mempermasalahkan kegadisan seseorang. Usaha itu sangat dahsyat sekali. Jadi jangan tanya dia masih gadis atau tidak. Kenapa? Karena lebih dari separuh yang sudah tidak gadis. Kemudian Islam memerintahkan jilbab dan hijab, bukan untuk mengekang para wanita, bukan, sayang sama para wanita. Melarang wanita untuk berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, menyuruh lelaki dan wanita untuk menundukkan pandangannya. Dilarang, apa tujuannya? Mencegah dari perbuatan zina. Jadi kalau bicara bagaimana Islam, kalau kita bicara tadi corona ini jamaah, COVID-19, bagaimana orang supaya terhindar? Mereka melakukan tindakan-tindakan supaya memang tidak terkena. Karena tahu penyakit itu ada. Dan kita tahu, kalau cuma COVID-19, akhirnya mati, selesai. Semua orang bakal mati. Nggak kena COVID, kena jantung. Nggak kena lainnya, ada orang yang mati, tidur, nggak pernah bangkit kembali. Itu selesai jemaah. Tapi yang kita takutkan, kalau kita mati dalam kondisi berbuat dosa, neraka tempat kita.